Shalom pendidik Kristen, selamat datang di channel Guru Kristen. Obrolan kami pada malam hari ini membahas tentang benarkah pendidikan Kristen di keluarga itu hilang? Sebelum berdiskusi lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol bersama. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada penonton bahwa pendidikan Kristen adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing anak itu semakin kenal Kristus, menjadi seperti Kristus, menjadi murid Kristus yang dewasa. Nah, itulah. Jadi terencana ya, bukan hidden, bukan asal-asalan. Benar. Bukan sekedarnya ala kadarnya, tapi memang tersistematis, terstruktur untuk membawa anak ini kenal Kristus. Itulah pendidikan Kristen. Gitu. Setuju tidak dengan pernyataan ini? Pendidikan Kristen di keluarga itu hilang. Ya, kita juga coba tanyakan ya kepada para orang tua Kristen secara khusus tentang pertanyaan ini. Karena menarik nih, apakah pendidikan Kristen di keluarga Kristen itu hilang? Nah, kalau secara umum sebenarnya bukan hilang. Kalau hilang tuh kan kayaknya tiba-tiba menguap entah kemana ya. Padahal rasa-rasanya terus-menerus digaungkan sebenarnya gitu. Tapi bukan hilang, tapi terlupakan. Ya. Mengapa itu? Nah, itu memang ada beberapa alasan kenapa kok pendidikan Kristen di dalam keluarga Kristen itu bisa terlupakan. Nah, setidaknya ada dua alasan. Ya, mungkin ada alasan-alasan yang lain, tapi kita dalam obrolan ini membatasi jadi dua dulu. Ya, mungkin nanti kalau di kolom komen mau ditambahin, boleh banget untuk jadi bahan diskusi kita lanjutannya ya. Jadi yang pertama adalah karena semakin gencarnya atau semakin maraknya gerakan atau gaungan pendidikan non-Kristen yang terus-menerus gencar melalui media sosial. Jadi kan eranya sekarang ini memang tidak lepas dari media sosial, apapun itu ya. Kita katakan media sosial tuh memang luas sekali, bentuknya juga beragam sekali. Nah, di situ tuh banyak sekali konten-konten yang memuat pendidikan atau cara yang non-Kristen sebetulnya. Disadari atau tidak, itu yang dikonsumsi oleh para orang tua, termasuk orang tua Kristen. Sehingga di dalam mendidik anak, mereka berpatokannya kepada artis-artis atau influencer. Dan sekarang yang membahas pendidikan itu banyak banget. Dan itu mereka bersuara semua ini. Masalah tahu pendidikan, bersuaranya pendidikan, tetapi nilai atau filsafat pendidikannya berdasarkan orang yang menyampaikannya. Betul. Jadi memang orang tua Kristen seringkali terpengaruh juga dengan hal itu. Oh, kayaknya bener nih, kayaknya tepat nih buat anak saya, langsung di follow. Dan tiap kali yang dilihat itu melulu pendidikan parenting yang non Kristen dikonsumsi setiap hari, sehingga dirasa oh ini bener nih, sehingga dipraktekkan di sana. Betul. Padahal juga seringkali yang saya lihat orangnya yang sedang mengungkapkan nilai-nilai itu mereka yang identitasnya jelas, ngerti ya maksud saya ya, identitasnya itu memakai baju tertentu atau aksesoris tertentu yang menunjukkan bahwa dia itu ya bukan Kristus sebenarnya, tapi rasa-rasanya bagus nih, gitu. Jadi ya udah kita ikuti aja, gitu. Jadi termakan atau sangat terpapar dengan konten-konten media sosial tentang mendidik anak. Jadi boleh nggak nonton konten-konten tentang pendidikan anak, pendidikan keluarga yang memang bukan Kristen di sana? Kita sebagai orang Kristen boleh nggak nonton kayak gitu? Kalau saya sendiri boleh. Karena setidaknya membuat kita mencoba melihat dari perspektif yang lebih luas dan belajar untuk memfilter
gitu ya. Belajar yang untuk sayangnya memfilter. itu kita nggak pernah memfilter itu. Betul. Kira-kira ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak? Gitu. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau enggak? Ya. Kita makan mentah-mentah aja dan mempraktekannya untuk pendidikan di anak, di keluarga. Iya. Gitu. Oke. Lalu itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kurangnya pengajaran tentang bagaimana pendidikan Kristen yang benar di dalam keluarga. Nah, coba saya bertanya nih kepada para orang tua Kristen yang menonton tayangan ini. Apakah orang tua, gereja, atau bahkan sekolah Kristen itu mengajarkan secara terstruktur, secara sistematis bagaimana tentang pendidikan Kristen di tengah keluarga? Ya. Nah, saya udah bergereja berapa puluh tahun gitu. Jarang banget ada pengumuman gereja kita akan ada mentoring atau pembinaan khusus keluarga Kristen, dibina nanti bisa mendidik anak-anak supaya anak-anak jadi seperti Kristus di tengah keluarga. Jarang banget. Pembinaan aja jarang, apalagi mentoring, apalagi pembimbingan supaya keluarga-keluarga mendidik anaknya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi terus nyalakan apinya ya, supaya ingat lagi nih tujuannya sebagai keluarga Kristen apa, sebagai orang tua Kristen apa. Itu tuh jarang sekali ya ditemui ya. Jarang sih, justru malah yang banyak itu bukan gereja, bukan sekolah, tapi lembaga-lembaga Kristen kayak Paracel, betul. yang berdiri sendiri, gerakan D6, Deuteronomi 6, terus gerakan tentang pemuritan keluarga, justru bukan di gereja. Ya, karena mungkin ada melihat kegelisahan dan kebutuhan tentang hal ini, jadi mereka memang berusaha menjadi partner dari gereja untuk menyediakan hal tersebut. Gitu. Nah, memang sangat disayangkan nggak semua kota ada lembaga-lembaga tersebut. Iya. Jadi seharusnya ini peran gereja, peran gereja untuk mendidik orang tua atau keluarga, mendidik anaknya untuk kenal Kristus di tengah keluarganya. Ya. Oke. Jadi dua alasan itu setidaknya mewakili sih ya. Mengapa pendidikan Kristen di keluarga Kristen itu terlupakan. Ya kan? Kita lanjut ke obrolan kedua ini. Nah, apa bahayanya jika orang tua Kristen melupakan atau tidak tahu atau tidak pernah tahu tentang pendidikan Kristen di tengah keluarganya? Ya, di sini yang bahaya sekali adalah bahwa kalau tidak orang tua Kristen yang memuridkan, berarti siapa yang memuridkan? Dunia ini. Ya, dunia ini yang akan memuridkan mereka. Karena ingat, anak itu sebenarnya anugerah Allah untuk orang tuanya. Ya, anugerah Allah kepada para orang tua yang dititipi, karena kita juga tahu ya pada realitanya tidak semua keluarga Kristen yang sudah dipersatukan dalam pernikahan itu memiliki anak. Tapi kalau sampai dipercayakan seorang anak, itu berarti Tuhan punya rencana agar melalui keluarga Kristen itu mereka betul-betul dididik untuk menjadi murid Kristus. Saya yakin Tuhan punya grand design yang sangat indah buat setiap keluarga Kristen untuk memuridkan anak-anak mereka secara terencana, secara sungguh-sungguh, ya, untuk menjadi semakin serupa atau dewasa di dalam Kristus. Nah, kalau kita lengah atau tidak mendidik mereka di dalam Injil Kristus, itu artinya sebetulnya orang tua lah yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan sudah mandatkan, apa yang sudah Tuhan percayakan. Tanggung jawab itu tidak dikerjakan oleh orang tua. Lalu ya anak tersebut yang seharusnya memang mendapatkan porsi yang tepat pendidikan Kristen dalam keluarga ini akhirnya tidak mendapatkan hal itu, padahal itu sangat penting dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak bertumbuh di dalam pengenalan mereka yang utuh terhadap Kristus. Iya. Jadi bahayanya itu ketika keluarga Kristen tidak mendidik anak mereka dalam pendidikan Kristen, itu mereka akan dimuridkan oleh dunia ini. Padahal itu tugas dan peran utama sebagai orang tua memuridkan anak. Waduh, akan sangat bahaya sekali ya kalau orang tua
tidak secara sengaja memuridkan anaknya. Iya, padahal kalau kita mau juga berkaca terhadap tetangga kita, berkeyakinan berbeda dengan kita, mereka sangat intensional. Mereka tahu mereka harus memuridkan anak-anak mereka, tentu dengan keyakinan mereka sendiri. Tapi justru di tengah-tengah sekularisme, ya, di tengah-tengah dunia ini, orang Kristen seringkali mungkin melupakan identitas awalnya, ya, identitas jarinya. Oke. Lanjut untuk obrolan kita berikutnya nih. Mengapa harus orang tua untuk mendidik anaknya menjadi murid Kristus? Pendidikan Kristen, bukankah itu sekolah Kristen aja atau gereja aja? Kenapa harus orang tua untuk mendidik anak ini, memuridkan anak ini? Ya, betul, memang pendidikan Kristen itu ada di dalam gereja dan juga di sekolah, tetapi di dalam porsinya masing-masing. Yes. Dan sebetulnya guru ataupun pendeta ataupun hamba Tuhan, siapapun itu tidak akan pernah bisa menggantikan peran orang tua di dalam keluarga. Karena hanya orang tualah yang diberi mandat khusus untuk menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah keluarga untuk mendidik anak mereka, dan itu konsisten. Perjanjian lama mengajarkannya, perjanjian baru juga menekankannya. Berarti itu suatu hal yang zamannya boleh berganti, tapi mandatnya tetap sama, supaya iman itu bisa diwariskan kepada setiap generasi berikutnya. Ya, memang itu tugasnya orang tua, ya. Kalau udah tahu kita nanti akan mungkin keluarga kan udah tahu nanti akan berkeluarga, kalau berkeluarga nanti juga punya anak, dan kita tahu bahwa sebagai keluarga Kristen ini tugas dan peranku ini untuk memuridkan anak. Ya, ada pemuridan juga di gereja, di sekolah, di mana, tapi bertugas orang tua. Ini kalau seperti kaki tuh dia ada pincangnya karena satu fondasinya justru hilang. Karena kalau gereja dan sekolah yang bawah ini hilang gitu. Padahal itu yang paling penting, itu dasarnya gitu. Nah, melihat pendidikan Kristen di keluarga itu semakin terlupakan, apa yang dapat kita lakukan ini? Mungkin juga menjadi usulan yang baik bagi teman-teman yang menonton tayangan ini. Ya, tentu saja bagi setiap kita orang tua sadari dulu, ya, kembali lagi kepada Alkitab. Apa yang Alkitab perintahkan kepada kita, itu yang kita coba taati dan terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi pertama-tama carilah gereja yang memang membimbing Bapak Ibu Saudara, membimbing keluarga-keluarga Kristen untuk membawa setiap anak-anak kepada Injil Kristus. Jika gereja tersebut tidak mengajarkan akan hal tersebut, berarti coba bisa diusulkan atau diajak berdiskusi, ya, hamba Tuhan yang mungkin itu juga menjadi masukan yang baik untuk gereja bisa mulai memikirkan dengan serius akan hal ini. Itu. Lalu kalau tidak mendapat gereja yang seperti demikian, mungkin komunitas keluarga Kristen yang saat ini juga sudah cukup banyak, ya, sebetulnya, ya, yang tapi mungkin banyak orang yang juga nggak tahu loh. Karena memang nggak dibukakan seperti ini, nggak semua orang Kristen tahu bahwa ada lembaga-lembaga Kristen yang memang concern di dalam pendidikan Kristen di tengah keluarga ini. Ya. Ada lembaga-lembaga Kristen yang baik, yang bisa menolong juga setiap orang tua dapat menjalankan perannya secara benar dan tepat di tengah-tengah keluarga gitu. Lalu juga mengikuti media-media sosial, ya, kita tidak alergi terhadap media-media sosial, karena itu pun adalah cara yang Tuhan pakai di zaman ini untuk menolong setiap parents, setiap orang tua bisa bertumbuh, berproses, memperlengkapi diri, membekali diri dengan pengetahuan, dan mungkin bahkan ada sharing-sharing yang bisa dibagikan di dalam konten di dalam media-media sosial tersebut tentang pendidikan Kristen di dalam keluarga seperti apa, gitu, ya. Misalnya juga dengan follow
channel ini dan mengikuti obrolan-obrolan kita. Ke depan kita akan bahas banyak pendidikan Kristen tengah keluarga itu seperti apa. Gitu kan. Tips-tipsnya juga bisa kita bagikan. Kita juga mau membagikan bagaimana kita sebagai orang tua juga menghidupi Injil itu dan membagikan kepada anak, memuridkan anak seperti apa. Di channel ini ya. Makanya ikutin channel ini. Iya, kita bukan yang sempurna, tapi kita berproses dan belajar bersama, gitu ya. Menurut saya sangat boleh untuk menonton media sosial, konten-konten pendidikan keluarga selain non-Kristen boleh. Tapi yang perlu ditekankan, imbangilah dengan media sosial atau orang-orang hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang yang memang mau membagikan tentang pendidikan Kristen itu. Ya seperti contoh kita ini. Gitu. Oke, mungkin cukup ini obrolan kita. Jadi pendidikan Kristen di tengah keluarga itu makin dilupakan. Ya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang menonton video ini, mulai tersadarkan ini. Ayo, bahwa di pendidikan Kristen di tengah keluarga itu sangat penting. Dan jangan dilupakan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang merasa tertolong melalui tayangan seperti ini, boleh subscribe, boleh membagikannya, share video kepada orang-orang. Mereka butuh untuk komunitas, untuk menguatkan mendidik anak mereka untuk semakin serupa dengan Kristus. Ya. Itu aja yang kita. Jadi mari kita suarakan pemuritan Kristen di tengah-tengah keluarga dan kita menghidupinya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.